kalau masih ada di hati kita dari pandangan merendahkan orang lain, orang itu tidak akan bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menjadi wali kalau dia masih memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Walaupun amaliyahnya banyak, walaupun ilmunya tinggi, tidak akan bisa mendapat derajat kewalian. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dengan orang memandang makhluknya dengan pandangan hina. Memandangnya perempuan tersebut seluruh jasadnya, bahkan badannya haram dipandang, matanya haram dipandang, rambutnya haram dipandang, kukunya pun haram dipandang, giginya haram dipandang. Karena apa? Karena itu perempuan bukan mahram kita. Itu bukan mahram kita. Pak Ustadz, bolehkah kita memandang perempuan yang pakaiannya menutup aurat? Nyalewat dadap diri, tapi tertutup, wajahnya tertutup. Arti istilah kita pakai cadar lah orangnya kan, tertutup wajah kita mandangnya liwat. Haramkah? Itu belum haram. Kecuali pakaiannya itu sudah membentuk badannya, baru haram. Kita mandang ya. Oh ya, orang Islam hebat, menutup aurat. Tidak apa-apa, tidak haram loh. Tapi kalau masih timbul hayalan yang dek mengkeruan, nah itu jelas ya. Pas nengok dari belakang, lah haram deh Ustaz. Dek Ustaz tanya lagi lah, masalah enak ya. Dek Ustaz ditanya lagi lah, pasti haram. Nah, bagaimana pandangan pertama? Kita nengok nih, setingok kita dengan cewek tadi. Nih, ada perempuan cantik. Kita nengok macam ya. Pandangan pertama langsung astagfirullah. Kita menoleh, haram atau tidak? Itu belum haram. Tapi jangan memandang kedua. Kalau ngulak lagi pandangannya jadi haram. Tapi kune mandang pertama, lama aku mandang Pak Ustad. Haram apa dek? Tapi pertama enggak, ya tetap haram. Dek pacak jadi halal nih. Ya kan sekali yang ku mandang Pak Ustad. Benar tapi lama. Kalau mandang astagfirullah. Nah ya enak diri ya. Asal mandang perempuan yang haram, cepat astagfirullah. Cepat nak ya diri. Semakin cantik perempuan, semakin besar istighfar kita. Astagfirullah. Nah ya nang. Kira-kira macam mana selamanya? Rezeki ya? Yang parah. Istighfar ya kira-kira. Kalau nya hitam, memang benar-benar istighfar nih. Astagfirullah, kena hitam. Jihad, mennya cantik putih. Istighfar apa dek? Istighfar, dek percaya aku dek. Kalau di sini istighfar, dek percaya ada. Asa pandang cantik orang, istighfar apa dek? Istighfar apa dek? Makanya sebenarnya astagfirullah. Nak ya nang. Jadi langsung noleh astagfirullah. Tapi kepala aku udah bergerak surang. Laku tahan tetapnya bergerak Ustaz. Macam mana? Haram apa dek? Ya tetap haram. Ade jin, ada iblis nah ya katanya. Kira-kira haram nih. Aku udah sengaja dosa ku tahan, ku tetap ade ge dek baca dek mon akal ge gitu. Tetap haram. Dia baca. Istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Itu haram. Nah enak. Tapi selamanya dek memandang cikar. Ya Allah. Ya biasa ya. Subhanallah. Nyadek pacak benda haram subhanallah. Dek baca. Jelas kan? Ingat ya.
Kenapa? Sebabnya ketika kita memandang mereka perempuan di depan kita dengan pakaian tertutup tidak haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ta'ammala khalfa imra'atin wa ra'a thiyabaha hatta tabayyana lahu hajmu 'izamiha lam yarah raihatal jannah." Siapa yang berpikir menghayal di belakang perempuan yang berbaju dan dia melihat bajunya itu ketat. Kalau bajunya tidak ketat tidak apa-apa kata beliau tadi. Tapi kalau bajunya ketat kita pandang dan timbul hayalan di situ kata Nabi, tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita, makanya ngeri-ngeriin. Astagfirullah, baru tahu kok guru, kira kan tahu selama mana picak cak dek tahu ya dia. Ngerti ya? Dan juga memandang aurat itu juga haram walaupun dari mahram. Ngerti? Misalnya orang tua kita pakai celana pendek, kita memandang celana pendek itu tetap haram. Walaupun kita sebagai anak tetap haram. Adik emak kita misalnya pakainya daster sampai ke sini umpamanya, emak kita. Walaupun kita sebagai anak tetap haram memandangnya. Tetap haram. Kenapa? Karena itu aurat. Tapi ketika kita memandang aurat daripada mahram kita, dari batas ke atas, dari pusat ke atas itu tidak haram lagi. Karena sebabnya dalam fikih itu kalau perempuan itu jika dia orang asing, arti bukan keluarga, bukan emak, bukan anang, bukan ayu, yang maksud maka seluruh badan itu jadi aurat. Dia boleh dipandang dari kaki sampai kepala, itu dia boleh dipandang. Paham? Nah kemudian yang kedua, apabila itu mahram kita, ayu kita, mak kita, maksudkan anak kita, yang yang haram dipandang itu dari pusat sampai lutut. Dari pusat ke atas itu dia haram. Dia haram dah. Cuma diri yang ngeri nengong. Benar kan mak dipakai nak ya. Ngeri dah. Benar-benar lah mak walaupun dia haram pun dia kawan ngong mak kan ya ga. Dari pusat ke atas tu dia haram, menanaknya ngelihat dia haram dah. Nah, kemudian ada orang yang halal sama sekali. Bebas roaming. Siapa nih? Bini kita. Bini kita dari ujung kaki sampai ujung kepala bebas, tidak haram. Kecuali bagian kemaluan memandangnya makruh. Dan itu akan menyebabkan cepat rabun mata. Hati-hati ya. Jadi lompat puluh abadnya lah ije ini orang lah berarti lah rabun. Hati-hati ya. Hati-hati kita jangan mandang. Kenapa? Karena itu cepat penyakit rabun mata. Ngapa mata aku nepinak rabu-rabun Ustaz? Kawan nyebut marilah guru madeh. Berarti kena curiga aku. Jangan nak ya diri kayak orang. Temungkar rahasia kawan. Oh memang kitanya jangan nak ya jadi padeh. Jangan Kalau itu bebas, tidak ada halangan. Cuma ketika di bagian kemaluannya itu hukumnya makruh. Haram tidak, makruh hukumnya. Jelas Kemudian yang kedua, melihat gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat, itu haram. Gambar, makanya bahkan foto-foto artis-artis itu ditempel di rumah, malaikat rahmat dia akan mau masuk ke rumah kita. Buang Nike Ardila, buang. Sarah Azhari, buang. Fufut Naufal, buang. Benar tak? Nabila Syakib, buang.
artis Korea, buang. Kenapa? Karena malaikat nggak masuk ke rumah. Kenapa? Foto-foto yang seperti itu mengundang hawa nafsu, tidak boleh. Ku buang, tapi ku buang saat ku taruh di kamar ku Pak Ustadz tanya. Ne adek kan artis Korea ne, fotonya gelek cok kamarnya. Apa tujuan? Jadi itulah ku asa ke berhubungan ke orang rumah, ku ngeneng artis Korea ya Ustad. Karena orang rumah ku ne artis Korea, kan artis Korea. Jadi ku ngelihat ya, macam mana hukumnya Pak Ustad? Tidak boleh, haram. Paham? Tidak boleh. Jangan. Nah, ini katanya Pak Ustad melihat gambar. Gimana kalau filmnya? Ya sama. Sama. Kemudian yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Ngerti maksudnya? Ngerendah mandang orang lain, adanya ya. Baik ilmunya, baik hartanya, baik jabatannya, ngerendah orang lain. Ya. Cacak nak neuli padahal ne jabatan baru, dia boleh kita. Paham? Menghina orang lain, itap giamang ya. Dia boleh. Asa misal terbersit dalam pikir kita ada penghinaan terhadap orang ketika kita pandang, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang dulu jaga benar ya. Jaga benar, jangan sampai memandang penghinaan. Nah, kemudian seterusnya melihat keaiban orang lain. Jangan apalagi membuka aib orang lain, itu tidak boleh. Aib kita sendiri aja tidak boleh dipadeh ke orang lain, apalagi aib orang lain. Memandang aib orang tidak boleh. Hitamkah orang ne, pendekkah orang ne, jangan dipandang yang ya. Karena sebabnya Allah tidak memandang orang itu rupanya kah, pekerjaan, tidak dipandang Allah. Yang Allah pandang itu amal ibadah orang tersebut, niat orang tersebut yang dipandang oleh Allah. Jangan kita kira, orang naik itabnya mungkinnya lebih mulia daripada kita. Maka ini pernah terjadi antara Al-Habib Abu Bakar Al-Aidarus yang punya rotib, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus yang punya rotib ini, yang kita baca tadi, dia punya anak itu ada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Anaknya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi Habib Abu Bakar Al-Adani ini, anak dari Habib Abdullah, disuruh oleh Habib Abdullah mencari, melihat siapa yang paling hina di permukaan bumi. Jadi beliau tadi mulai dari rumah berangkat, ngelihat orang, beliau memandang orang tua. Mungkin orang tuanya lebih hina dariku. Akhir dia berpikir, kalau dia tua tetapi dia mati dalam keadaan husnul khotimah, dia ahli dalam ibadah, lebih mulia amangnya dariku. Berarti agi hinaku. Terus agi berjalan. Singkat cerita, akhirnya ketemu dengan bangkai anjing. Ngelihat bangkai anjing, dia berpikir lagi, bangkai anjing ini mungkin paling hina kali. Kena najis aja, najis mughallaza, mungkin bangkai anjing yang paling hina. Akhirnya dia berpikir, kalau anjing ini walaupun hina, tidak ada hisab di akhirat. Sedangkan kune nanti akan dihisab di akhirat. Akhir dia pulang ke tempat orang tuanya. Ayah atau Habib Abdullah tadi kan? Ya, tidak ada di permukaan bumi dalam pandanganku kecuali dirikulah yang paling hina. Akhirnya kata Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, kalau begitu lari ke dari rumahnya. Diusirnya Habib Abu Bakar tadi, diusir dari rumah.
Karena tidak boleh satu atap dua wali kutub, itu tidak boleh. Satu rumah itu dua wali tidak boleh. Maka Ki harus lari dari rumahnya. Akhir beliau lari ke daerah dusun, waktu itu dusun, namanya Adan. Daerah dusun itu namanya Adan. Itu dulu, bukan sekarang lagi lah jadi kota kan. Dulu masih dusun. Lari ke situ. Nah, di Adan itu tidak ada sayyid, tidak ada habaib di situ. Tidak ada habaib di zaman itu. Jadi akhirnya sampai di Adan, Habib Abu Bakar ini, nah, sampai di Adan, orang Adan ini mulutnya kotor, ngerti tidak mulut kotor? Menbahasa kita kampung nih ngomong sekenak perut. Pokoknya dek mikir orang tersinggung, dek mikir orang apa, yang penting yang ngomong. Ini orang Aden, kebiasaan mereka. Kotor pokok ucapannya. Akhirnya masuk itu Habib Abu Bakar. Masuk kata mereka, siapa kini nak masuk kampung kami nih? Nanya nak ya. Kone Abu Bakar bin Abdullah, bin Abu Bakar bin Abdurrahman, disebutnya sampai ke atas kana bin Ali bin Muhammad sampai habis lah. Kone anang Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Ini paknya terkenal di Yaman. Bingung orang tadi. Wah, anak orang hebat nah. Pokok dek pacak Ki masuk kampung kami dah. Langsung nak ya. Kecuali Ki harus mempunyai kelebihan dulu. Bingungnya dia, nak mana nak masuk kampung nih kalau macam ni lah. Allah pun apa ikat nak minta? Kami nak minta hujan susau. Cubelah Habib disuruh minta hujan susau. Musim panas mana ada keluar. Gawi tadi. Akhirnya Habib tadi cuma bertawasul nama paknya. Nyebut paknya. Ya Allah, ini Abu Bakar. Anaknya seorang kekasihmu Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Hujankan dari langit, minta hujan susau. Langsung mendung. Keluar susau. Dari langit itu hujan susu. Dan dalam pernah aku tanya kepada para habaib, bagi sekarang nih ade susu itu ditinggal orang, belum basi sampai sekarang. Lah 1000 lebih, belum 1000 ya, sekitar 500-600 tahun nak ya lah kurang lebih. Masih ada susu disimpan oleh keluarga dari Habib Abdullah Abu Bakar Al-Adani. Ini luar biasa seorang wali minal aulia. Nah itu kalau kita ingin menjadi wali, kalau masih ada di hati kita dari pandangan merendahkan orang lain, orang itu tidak akan bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menjadi wali kalau dia masih memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Walaupun amaliyahnya banyak, walaupun ilmunya tinggi, tidak akan bisa mendapat derajat kewalian. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dengan orang memandang makhluknya dengan pandangan hina. Allah tidak suka. Walaupun itu binatang, walaupun siapa, itu jangan kita hina, karena itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menjaga telinga. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما